menjadi istilah kasar, halus, keras, tidak. Secara pasti saya nggak bisa mengatakan, tapi dorongan saya nggak membedakan dalam artian aku pengen gaya kasar, tahu-tahu rasanya keluar gitu. Gaya lagu pun juga pengen gaya lagu sing kasar enggak ya. Nek ning tengah kasar kudu metu halus ya halus. Artinya nek kasar dianggap kasar dalam artian misalnya yin yang itu ya positif negatif ya. Sehingga jadi daya. Jadi nek karya saya memang kebanyakan kasar-kasar tapi ya ngono kuwi. Dulu memang sejak kecil kebetulan lingkungan saya memang simbah-simbah itu pembatik, pedagang batik, punya toko. Mereka berangkat dari kota gede semua, jadi terah saya kota gede. Dan dari situ sejak kecil kebetulan bapak simbah-simbah seneng gambar. Sehingga hal-hal sing sifatnya orek-orekan itu pun dilakukan sejak kecil. Dan yang paling asik adalah bapak sedemikian bersemangat, meskipun nggak punya ilmu apa-apa, sering ngajak saya nonton film. Nek tindakan mesti membelikan komik. Padahal lingkungan di desa itu baca komik kan dilarang. Oke, sing ra oleh. Sehingga mereka datang ke tempat saya, anak-anak kecil itu, untuk baca komik, perpustakaan itu. Sehingga antara keberanian, mungkin sudah ada bakat, diberi kesempatan, digawe seneng, itu yang menimbulkan niatan yang dikelola dengan kegembiraan anak kecil. Ya sejak kecil saya nggambar. Karena di desa Tempo itu waktu itu masih banyak kegiatan wayang kulit, Mas. Yang kulit, ketoprak, ya, saya sering nonton itu. Dan bapak selalu memberi rangsangan, misalnya aku dijak dolan nggone pelukis geber wayang layar. Nah, bapak selalu memberi pancingan itu. Mereka otodidak semua. Dan saya seneng banget. Itulah gemblengan sejak kecil kayaknya sangat menyenangkan yang saya alami ya. Kebetulan adiknya bapak yang paling kecil, nomor 3, Siswandi namanya, kuliah di Asri, angkatan pertama kalau nggak salah. Waktu itu Asri masih di Bintaran, Mas. Belum di Gampingan deh, ya, Permata itu. Itulah beliau juga mendorong saya. Jadi cita-citaku cilik, wah sekolah gambar, ngerti ini gambar. Tapi setelah lulus SMA, Pak Lek saya yang satunya lagi juga lulusan Asri, tapi Pak Lek CJ Simbah itu ngomong, "Lek, kowe cilik iki wis gambar. Mbok njukuk jurusan liya," gitu. Sehingga saya waktu itu diarahne njukuk sing 3 dimensi patung. Tapi keinginan gambar wis terus ya. Sehingga waktu itu tahun 77 setelah lulus SMA 76, saya 77 masuk Asri jurusan patung. Waktu itu Asri namanya sudah STSRI Asri. Asri hanya sebagai nama, bukan akademis, ya, bukan tapi sekolah tinggi seni rupa, sudah S1 ya. Tinggal-tinggal begitulah. Kalau mula-mula memang secara transisi itu kita menyesuaikan situasi ya. Artinya diajari secara akademis ya kurikulumnya saya belajar itu, tapi ternyata itu pun sudah menjadi wilayah waktu itu namanya ada Pak Edi Sunarso yang bikin patung di Jakarta ya. Itu sudah mulai ngamati. Sehingga kalau nggak salah tingkat 1 akhir Pak Edi itu masuk studio sudah nawari pekerjaan. Dipilihlah waktu itu 2 orang kebetulan. Mas Bambang Irianto, anak Lampung, tapi sudah meninggal sekarang. Dan kebetulan saya, dia tarik, "Kamu mau bekerja di tempat saya?" "Kerja apa, Pak?" "Ya, bantu patung." "Wah, gimana ya, Pak? Wis tak jamin setiap Sabtu kamu bisa beli Levi's." Wah, iming-imingnya ra cetha to. Wah, cah ning kos-kosan rekoso mangane angel. Jin waktu itu dan terkenal Levi's. Wah, terus tak lakoni tenan. Saya mulai mengabdi di sana. Itu dagelan tapi dia nih. Ini mesti ono sesuatu. Ternyata betul Pak Edi memang luar biasa melihat
Ya, kita diberi kesempatan. Sehingga betul tiap Sabtu wis ngeleleng kae, ra nganggo adus barang mlebu toko. Itulah pelajaran yang berharga, sehingga waktu itu antara berkah dan kendala muncul bareng. Lumayan oleh duit, tapi kuliahnya terganggu. Ya toh, apalagi pas skripsi. Wah, aku nek ra mandek proyek wis ra mungkin aku skripsi, sehingga hampir 7,5 tahun lah, enggak 8 tahun. Pertama yang jelas dikenalkan yang bentuknya realis, itu pun sepotong-sepotong. Tangan, kaki, terus apa ya, torso, tubuh setengah gini, terus ujungnya nanti potret, itu memang dikenalkan. Dan yang paling sulit adalah anatomi. Kita harus belajar anatomi. Nah, ini standar di ASRI pakai ini, bikinan luar negeri itu. Pakai itu. Tapi ternyata yang saya alami nantinya, nek wis mlebu ning dunia seni sing sakarepe dhewe itu nek iso dilupakan. Nah itu melekat terus engko yo keterikatan. Nah, makanya itu tak jadikan bekal sinau tenanan. Wis dianggap iso. Artinya nggak golek duit realis wis dianggap iso lah gitulah. Itu, Mas. Dan skate. Karena nek nggak salah saya tahun 79 sudah mulai komik. Saya ngelamar ning nggone Kopingho. 79 mohon maaf, 79 saya bawa ke Bandung di toko buku Maranatha di Ciatel. Kok kebetulan keterima, dibeli, tapi dibeli putus. Fotokopi ya ngono waktu itu, seandainya ada jangan nggak tahu. Itu saya kebetulan bisa terbit, judulnya apa ya lali, karena nggak punya arsip. Nah setelah itu saya lanjutkan komik itu lagi tahun 90, itu baru saya ngelamar ke Kopingho kok ya ditompo. Waktu itu komentarnya Kopingho sederhana. Saya kasihkan skate, itu mau ngangen-angen, kan saya penggemar Kopingho. Wah, kaya apa sing jenenge Kopingho. Ternyata orangnya sederhana banget, ya sederhana. Saya sowan ke sana memberikan skate. Ya coba ditinggal skate-nya setelah nanti 3 hari lagi ke sini ya, Mas, ya. Saya ke sana lagi, terus dikasih komentar, Anda diterima karena imajinasi Anda bagus. Ya. Karena memang nek ning komik iki selain iso realis, iso gerak, ya imajinasi dikembang nih gerakan-gerakan sing macam-macam gitu. Sehingga waktu itu saya diterima khusus masuk ke bikin ilustrasi silat Jawa. Senior saya ada Pak Yanes, ada saya banyak melihat dan belajar ke beliau. Esa Mintarjo ya sama gitu. Cuman di 2 tokoh ini ada sesuatu pelajaran berharga waktu saya diajak masuk ke ruangannya Kopingho di dalam. Ternyata tak tanya itu nggak ada yang sama. Terus saya tanya endingnya gimana Pak nanti? Nggak tahu. Wih, indahnya ketidaktahuan. Makanya sekarang saya baru menulis tentang indahnya ketidaktahuan. Aku nggak komik ternyata itu sangat digunakan dan sangat diharapkan di dunia mendesain suatu karya publik. Dan itu memang mohon maaf waktu itu sing gawe ning gambar ngene iki mungkin nggak banyak. Karena yang dibutuhkan imajinasi dan tingkat kesulitan sing tak terduga wong ngarang kok. Misalnya aku nggawe kelahirannya Sudirman iki piye Pak Dirman. Ya pernah, terus Pak Yani gimana itu diajak ketemu keluarganya. Nah, ngumpulkan data semacam itu ra gampang. Durung kok nek didil iki bidangnya sakmene iki adegane gitu. Nah, itulah waktu itu memang ini doa saya. Semoga kemampuan saya di bidang ilustrasi bisa dimanfaatkan. Nah, ternyata nek wis ilustrasi ini dinggo, otomatis proyeknya mesti katut toh. Dan biasanya jadi koordinator. Tanda petik ya, koordinator karena sing gawe sket aku weruh gambar ngene iki kurang ngene ya aku arek nyoreti ya ning relief gitu. Nah itulah Mas ternyata hal-hal sing ketok ngono kuwi terkait kabeh. Dan itu terasah terus itu edane. Di kampus ada tapi sifatnya teori, pengembangannya ya ning proyek.
atau ning kesempatan sing ya tak terduga, tidak selalu harus oleh honor loh saya. Dikai kesempatannya wis nek alhamdulillah. Tentang skripsi, kebetulan judulnya Studi Patung Salib karya Gregory Siddhartha. Itu memang menggelitik saya dalam rangkaian gini. Yesus secara umum, secara fisik kan dikenal ya seperti patung-patung yang beredar yang ganteng tapi disalib. Tapi di Pak G. Siddhartha lain. Nah, waktu itu kebetulan saya sowan ke beliau, ya tanya-tanya. Tapi sebetulnya dia nggak banyak menjawab juga, karena memang ungkapan-ungkapan itu dia selalu bilang, aku ngambil spiritnya kok. Nah, istilah spirit itu artinya dikai kulit apapun merdeka, apalagi beliau berangkat dari seni murni ya. Meskipun itu seni untuk agama, untuk religi. Sehingga yo ini kok dilale yo ono gereja sing berani lho masang dia pakai belangkon. Nah, artinya apa? Di sini sudah ada apresiasi yang lintas, bukan soal lintas agama mendahului, enggak. Berani mengungkapkan sesuatu yang esensi, yaitu tentang spirit penderitaan Yesus. Yesus itu nek kowe ning Jawa yo mesti ono semacam ya kulturasi dengan budaya lokal. Sehingga muncullah Yesus berbagai macam. Nek sing spirit penderitaannya ya dia bikin Yesus yang daging meleleh. Ada yang sifatnya kubisme, entah itu pandangannya apa, lupa aku secara Pernah aku dimintai tolong oleh Jaduk almarhum Herianto tentang kasus ini. Pak Win, tolong saya dibuatkan Bunda Maria sing Jawa. Loh, berarti rapi doadoh dengan kasusnya Pak Darta. Sudah saya sket, tapi mungkin masalah entah dana, entah apa, belum jadi. Ini sket sudah jadi. Jadi ya Bunda Maria nganggu gelung, tapi ini kudungnya sederhana gitu. Pernah saya buat itu. Nih Pak Darta tadi memang lebih ya. Karena dia memang dari keluarga sing religius ya. Tapi juga berkeseniannya kental, wilayah gamelan apa itu. Sehingga ungkapannya mungkin lebih kental dan lebih total. Ya, karena sebelum itu sakjane sing saya tulis itu perbandingan monumen 1 Maret dengan monumen Irian Jaya, Irian Barat. Sama-sama temanya mengandung kemerdekaan, ini kok bentuknya beda. Yang satu simbolis, satu realis ya yang sini. Wah, itu sudah saya sampai bab berapa. Mbuasan tekan ki dhisik sing nyeket. Ki sopo ternyata ada di penjara. Ngantung apa siapa itu? Wah tekan kono aku mentok modiar iki. Harus balik ke titik nol lagi, rubah judul ya, dret. Yes, mohon petunjuk pripun Gusti Allah. Nah, kebetulan dapat petunjuk itu. Pak G. Siddhartha itu waktu itu masih ngajar di Bandung, jadi saya nulisnya ke Bandung. Itu pun belum apa-apa, tak kira ya hal biasa. Terus saya cari konsultan di luar kampus. Yang saya repot itu Romo Mangun Wijaya, karena Romo Digartoko. Itu, ya basis. Disitulah saya digenjeleng entek-entekan sama Romo Mangun. Saya sowan ning pinggir Kali Code. Terus pertanyaannya pertanyaan wis ra iso jawab aku. Loh, kamu nulis tentang studi patung salib Yesus ya? Ya. Menurut kamu Yesus sekarang tuh gimana? Bagaimana? Mudar ta pertanyaannya. Bagaimana Yesus ra ono? Nah, terus dia dimensinya rada ke agamis dan ajaran Yesus sampai sekarang masih menderita, masih prihatin, memprihatinkan situasi gitu loh. Yang dingendikane Romo Mangun. Ya sudah terjawab. Kalau Romo Digartoko lebih ke ke buku-buku, saya diajak ke perpustakaan gitu. Kalau bicara tentang patung proyek, yang jelas itu pesanan ya. Artinya kita ngomong kahanan pemesan. Nah, kalau patung sudah segede gitu, otomatis saya pasti bikin maket. Misalnya tingginya 20 meter, saya harus bikin 2 meter. Nanti di skala,
baru dikerjakan teman-teman lain, dibantu itu, baru selesai. Dan ya puji Tuhan, alhamdulillah, mungkin sekali itu aja, karena barang gede resikonya gede ternyata. Ya resikonya gede, dari segala hal. Dari mulai pembiayaannya, dan lain-lain. Tapi biasanya yang saya kerjakan tuh backup proyeknya teman-teman. Cuman di Raja Ampat ini baru aku dapat itu sendiri, itu pun dipaksa, bukan dipaksa enggak loh. Jadi ditawari 20 meter, aku langsung bayang, wah abot ini. Waktu itu langsung saya tolak. Nah, terus saya ngobrol sama teman-teman, aku lihat tawaran 20 meter wani ra. Wani Pak Win, tak bantu. Wes wani tenan, wani. Terus saya coba kontak lagi, ternyata serius mereka. Satu hal, saya nggak mau loh urusan uang dipersulit. Jadi ini tanpa harus proposal sing rumit-rumit, manajemen rumit. Apa iso pihak donatur kasih, oh bisa Pak, ini kolektor karya seni kok, bukan pemerintah, bukan anu. Jadi prosedurnya nggak ribet. Aku nggak scan gini-gini ACC, wes drop dana berapa lah, itulah pinaringan lancar itu. Tapi ya itu tadi gede itu ternyata risikonya gede. Jadi yang waktu pemasangan terutama, kalau pengerjaan di sini aku bisa ngontrol. Pemasangan itu yang tahu tim itu sakit semua, kirim 30 orang apa 32 itu sakit semua. Karena tempatnya itu tempat sing belum pernah diambah manusia secara umum. Jadi pulau kosong, Pulau Sagawin namanya, di Raja Ampat, pasang di situ sehingga banyak nyamuk malaria itu Mas. Itu tembus sih, mesti kayak itu tembus sakit semua. Ada orang sing penyakitnya gak mulai mlebu metu rumah sakit sing duwe proyek Mas Warto almarhum. Itu waras, kumat neh. Ya wis itulah pengalaman yang unik dan membanggakan sekaligus memprihatinkan. Sing tak rasane merdeka itu bagi saya yo apa yo, bukan kebebasan sing ora beraturan, justru kini dibebaskan untuk menjadi diri sendiri. Jadi tetap ono manajemen aturane sakjane. Ning luweh apa yo, bebas piye ya. Enggak ada sing dikte, semua pertanggungjawaban kita. Itu tentang itu kayaknya. Ya bentuknya lupa. Aku sing pertama itu ya 2000 berapa Mas? 2003 ya. Itu pameran tunggal pertama. Karena waktu itu kejadian itu sebetulnya begini. Waktu itu kalau nggak salah Pak G. Sidarta sebelum itu mengajak kita pameran bareng, beberapa orang dipilih. Judulnya kalau nggak salah pameran patung perunggu pertama atau apa ya. Ya di Galeri Kana. Lah disinilah terjadi kejutan sing nyetrum saya kaget ning belas orang gumun, orang kaget. Karena gini, setiap anak ada yang mengeluarkan 3 karya. Kebetulan kita 3 karya. Satu karya aku tiru-tiru Pak Darta, minta tolong Pak gimana kalau limited edition Win. Kalau Pak Darta cerita, kalau saya ada yang 3 edisi, 5 edisi, 7 edisi ganjil kabeh. Itu saya melu-melu. Oke lah, karya saya bikin 5 edisi, saya keluarkan 3 karya. Malam itu dibuka di Galeri Kana di Jakarta Utara. Malam itu juga saya padahal ning jowo guyon wis ora mikir kuwi. 3 karya ini kebetulan mbasan tak total malam itu juga laku 14 karya. Mung sisa siji. Nah, lah di sini ora tergumun terus enggak. Langsung telepon ke Warto Pengecoran toh sing ki dicor ngene sak min lah. Dari situ tahu-tahu karena setelah pameran ini hari pertama selesai didekati sama Pak Win mau 2 tahun lagi atau setahun lagi pameran tunggal di sini. Aku yang ngomong langsung siap. Karena waktu itu mengalirnya ide itu ya ada masanya ya, masa produktif gitu. Dan ditampung di Kana. Bukan untukku saya menjadi enggak. Iki puji Tuhan alhamdulillah dibukakan kunci. Diajak Pak Darta, diberi kesempatan pintu terbuka. Terus diberi kesempatan pamerannya, ya udah tak lakoni. Nah, disitulah mulai pameran 2003 itu kalau nggak salah, terus 2 tahun lagi pameran lagi. Nah itu
rada gaya sithik untuk sesuatu sing luwih abstrak, luwih anu ya, luwih misalnya saya bikin almari ono toples-toplesnya ada. Aku nek ditekoni detaile kok iso ngono ya angel tahu-tahu keluar begitu. Terus keluar apa lagi ya sing rada abstrak ngono. Misalnya saya ngerespon itu tsunami itu 2004 itu. Saya respon jadi karya merah itu. Itu judulnya Roda. Saya cuma ingin bicara jangan dikira loh ada kalimat hidup seperti roda. Bagi saya nggak gitu lagi. Sekarang yang di atas belum tentu enak juga. Ngerti-ngerti tersangkut korupsi apa-apa. Misalnya itu yang ingin saya ngomong. Ojo dikira hidup seperti roda ning atas mesti penak, enggak. Nah, indahnya perputaran ketidaktahuan yang ngono kuwi. Tergantung langkah berikutnya. Itu keluar itu kita for something. Nah, ada sesuatu ingin saya bidik di luar konteks umum misalnya mau main musik tok enggak. Wis ono libatan dimensi kegelisahan lain yang mungkin dianggap lebih dalam nih yo malah jarang sing payu ya. Tapi waktu itu laku juga. Kegelisahan saya waktu itu sudah masuk ke wilayah renungan, saya melihat luar terus melihat ke dalam. Nanti ada karya saya yang masih di situ kalau sempat tentang diri saya sendiri. Misalnya begini, Anda atau saya itu kan menempuh pendidikan, menempuh didikan, menempuh budaya, menempuh keseharian. Itu jadi kendala apa kendali? Apa kamu lebih bermutu? Itu pertanyaan yang timbul. Karena yang saya rasakan kadang-kadang yang namanya ilmu, pengetahuan, terus kemelekatan itu angel kan kene memerdekakan. Jadi ada karya saya yang potret di saya tak gunduli tanpa rambut, terus tak anyam pakai rotan, dianyam sampai sini, terus di atas kepala saya ada tangan yang masih nguntir saya. Aku wis digunduli, dikei rotan kok ono sing nguntir. Ini cuma mau bicara betapa sulitnya untuk mendengarkan suara hati. Itu tadi temanya mendengar suara hati ya. Itu yang saya alami. Bukan saya alami terus saya sedih, enggak. Aku kudu golek jalan keluar untuk memantik diri saya sendiri. Jadi beberapa karya memang saya taruh untuk semacam pengingat saya sendiri. Misalnya ada mematahkan ego, ada terus ya hal-hal gitulah. Sifatnya lebih apa ya, renungan aku nek ora kerep tekon jobo ya. Nah, karena nih kene wis diparingi macam-macam, muga-muga iso tak ungkapne dadi karya sing ngelingke aku lagi. Kalau menyinggung masalah karya yang paling berkesan nek hubungannya karo awal dan itu menjadi ledakan yang sehingga bahasa kasare secara karya iso dadi duit, tapi juga aku seneng ya. Karena aku iso berkarya nek enggak laku enggak iso nek ning patung. Ya. Itu yang ngolet ini, Mas. Ini, ngolet ini. Salah satunya itu. Padahal lain-lainnya ya saya seneng kabeh sakjane. Tapi nek sing mengandung sejarah itu, ngolet itu. Ya. Nek sing dikoleksi Butet itu Harmoni Jiwa Merdeka sing manusia ya ngolet itu bawahnya Bung Karno itu loh. Nah, itu ada burung-burungnya itu. Pada titian kalimat nggak berlaku lah, disitulah namanya kusuk. Dan nggak dibuat-buat, nek digoleki ra ketemu tapi nek dilakoni iya loh, ide barang nek diyak-yak waduh. Makanya di studio saya ada 2 ruangan yang saya namakan ruang Alhamdulillah 1 sama Alhamdulillah 2. Setiap saya duduk di situ yang muncul ini, kita doa tidak harus selalu dengan kata-kata, dengan diam. Roh semut ya alhamdulillah, perut suket obah ya. Itu nek dibiasakan, kita cukup peka. Nah, kita jenengah pekok. Peka. Asik. Itu ngguyone awake dhewe. Karena kita kadang ngomong ojo emosi lho, ngerti-ngerti emosi. Nada ini ana dimensi pesan lho. Kita ngomongnya apik-apik ning nadane tinggi lho. Kowe nesu apa nuturi misalnya gitu.
itu saya perlu bercerita tentang patung. Patung saya juga dikritisi semacam itu. Ya, oh ya, dikritisi semacam itu. Jadi patung saya ada yang halus, lembut, ada yang campur kasar. Ono sing memang karakter saya memang seneng aku kasar ngono kuwi. Mubeng Minger itu lembut wajahnya. Lah, disitulah nanti akan masuk ke dunia musik pun begitu. Aku nek nggawe lagu jarang sing iso dinyanyekne tunggal. Pasti rame-rame, nggak tahu begitu. Dan iramanya yang kemarin lolos di Festival Asia Musik Festival, saya bikin lagu judulnya Goyang Merdeka. Situasi sudah merdeka kok digoyang, misalnya begitu. Itu jadi lagu dan kebetulan diterima. Waktu itu katanya temen sing ngirim itu ke Belanda, itu sama pihak panitia sana, ini cocoknya nih Asia, dimasukkan Asia Musik Festival, lolos sehingga kelompok kami susah tidur berangkat ke Sarawak main di sana. Ya alhamdulillah, padahal kelompokku ya cah-cah kampung semua toh. Tapi saya selalu tak gabung karo cah sing musik, sing ngerti musik tenan, sehingga dia bisa mainkan ritme dan poin-poin sing unik gitu. Nah, itu kebetulan kita lolos. Sama jadi istilah kasar, halus, keras, tidak secara pasti saya nggak bisa mengatakan, tapi dorongan saya nggak membedakan dalam artian aku pengen gaya kasar, tahu-tahu rasanya keluar gitu. Gaya lagu pun juga pengen gaya lagu sing kasar enggak ya. Nek ning tengah kasar kudu metu halus ya halus. Artinya nek kasar dianggap kasar dalam artian misalnya yin yang itu ya positif negatif ya. Sehingga jadi daya. Jadi nek karya saya memang kebanyakan kasar-kasar tapi ya ngono kuwi. Kok tadi ada pertanyaan dari musik ke lho ning musik pun sing kasar ya ono ya. Sing kasar, sing antek gerok-gerok sing kelompok apa itu ya. Ning patung pun juga sama. Jadi itu hanya anuannya aja Pak ya. Elemen kulitnya aja, tapi kedalamannya nek ning karya saya hampir sama, ketemu tentang gerak, tentang ekspresi yang ingin saya ungkapkan. Misalnya main biola ada yang harmoni nada tinggi itu. Saya bikin itu di rumah sini itu sing main biola itu. Itu saya tanya anak musik namanya Mas Papan. Pan, nek mainnya biola nada tinggi, nek bahasa musik apa? Fretless Pak Win. Wah, tak judulnya tak gawe fretless padahal aku radong ya main tekon. Itu waktu saya buat di sini, ada kolektor datang 2 orang. Anehnya mereka berebut. Pak Win ini berapa edisi rencana? 7 Pak. Siapa ya itu? Jun sama siapa China semua. Parwan, kowe telu aku 4. Jadi belum selesai. Nah, karena dia nangkep sesuatu sing pengen tak ngomong wis jinjit nadane tinggi, mentik ngono pik ngono piye kuwi rasane kuwi. Heeh. Itu jane gregete greget kasar kuwi ning anune halus. Set ning metu. Lah rasa begitu memang enggak iso dionceki dengan bahasa sing tepat ya. Mung iso dirasakne. Itu pun enggak sempurna. Begitulah antara kasar halus. Sumangga semuanya punya greget yang bagi saya sama. Aku lewat halus yo iso jerone kasar, lewat kasar iso jerone halus. Dulu aku belum iso gitar. Nek lingkungan Pak Ger ngene iki ana lewat langsung dermimil lho. Iki apa ya kok iso dalam konteks nadanya ya terbatas ya. Terus mulai iso main gitar, lah mulai bikin lagu. Itu setiap saya tinggal di suatu tempat mesti bikin grup musik. Dan grup musik itu hidup loh dalam artian gini, ditunggu karena membawa sesuatu sing waktu itu belum ada campur sari. Kebetulan kita sudah nggunakne gamelan ning ngawur. Waton kok jadilan kae ora apa-apa. Karena lagu-lagunya sendiri sehingga kita bebas. Salah bener sing piye ora ono. Nah, tapi ternyata diapresiasi yang di Jawa Timur itu di desa saya bikin tulak sawan namanya. Tahu tulak sawan? Tulak sawan itu menolak bala ya. Itu nek ning jaranan atau jadilan itu ada itu. Pakai. Jadi setiap main kita pakai gayane nganggo apa? Menyan. Nah, wis norno gitulah ya pakai gamelan. Terus di Gampingan bikin musik Gampingan, terus di Sukarmaju.
Terus di sini saya bikin susah tidur. Di ngone Jaduk saya diambil untuk sinten remen ya. Bukan banyaknya itu nih rasa seneng ini apa ya? Wani ngawur terus kudu beda itu loh ya, tampil beda itu penting di dunia seni ya.